Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Barang siapa memberi kalian minum air secangkir, oleh karena kalian adalah pengikut Kristus, ia tak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk dalam kehidupan daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kaki menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu, para bapak, saudara-saudari, teman-teman, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pak Jokowi itu memerintah melayani bangsa kita Indonesia selama 10 tahun kemarin. Tapi 9,5 tahun dianggap baik, mungkin ada mengatakan sangat baik sebagai presiden kita. Tapi menjadi tidak baik setengah tahun terakhir saat mengubah hukum dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan yang sampai hari ini menjadi terdengar atau diberitakan adalah bahwa Pak Jokowi tidak baik. Dari 10 tahun melayani, memimpin negeri ini, setengah tahun terakhir ada cacat, ada kekurangannya, ada kesalahannya, lalu kemudian menjadikan yang 9 tahun setengah, rasa-rasanya tidak ada artinya. Dari ungkapan ini saya mau mengatakan kepada kita bahwa sesuatu yang kecil bisa jadi kalau dibiarkan menjadi merusak yang besar. Atau yang kecil itu bisa menjadi sangat besar, bahkan menjadi besar yang tidak baik kalau kita biarkan dalam hidup kita. Maka sikap yang perlu sesuai dengan Putra Sirak bacaan pertama adalah jangan pernah menunda untuk bertobat. Bertobat itu adalah saya tahu ini tidak baik, ini tidak benar, maka saya harus mengubahnya. Entah dengan menghentikan, entah merubah sikap, atau tindakan dan lain sebagainya. Sesegera mungkin itu sikap sebagaimana Putra Sirak tegaskan. Yang kedua, menjadi gambaran sangat jelas. Kalau utuh tetapi tidak menjamin
masuk surga lebih baik sebagian satu separuhnya itu lebih penting. Bila tangan, bila kaki, bila mata utuh, dua, tapi membuatmu masuk neraka lebih baik bermata satu, bertangan kudung, berkaki satu. Itu artinya apa? Bahwa hal yang kecil membuat sesuatu juga menjadi penting. Kalau itu negatif, kalau itu tidak baik, menjadi besar yang tidak baik. Tapi kalau itu baik sekalipun kecil, akan menjadi besar yang baik pula dalam hidup kita bersama. Tindakan yang baik pasti akan membuat kebaikan lebih besar dalam kehidupan kita. Sebaliknya sesuatu yang kecil dan kemudian ternyata juga kita biarkan karena itu tidak menjadi baik, bisa membuat yang besar dalam hidup kita yang tidak baik. 9,5 tahun terasa sangat baik, tapi setengah tahun dari 10 tahun tidak baik, setengah tahun saja semuanya seolah-olah tidak ada arti. Maka seperti garam itu tidak perlu banyak-banyak. Apalagi yang pintar masak pasti akan tahu persis garam kebanyakan itu sebagus, semahal apapun sayuran enggak akan menjadi sayuran yang enak untuk dimakan karena kasinen, karena kebanyakan garam. Garam itu sedikit. Tetapi yang sedikit ini menjadi bermakna karena dipakai, digunakan dengan benar, dengan baik. Dan tetap menjadi asin itu garam. Sudah banyak enggak asin, sama sekali enggak ada artinya. Tapi sedikit dan tetap asin, begitulah akan menjadi bermakna. Semoga menjadi permenungan kita bersama untuk kita mengerti bahwa Yesus menegaskan kepada kita, tetaplah ada rasa asin dalam kehidupanmu. Ada garam dalam hidupmu. Itu artinya adalah kalau kita mengaku pengikut Tuhan Yesus, kita adalah pribadi yang punya iman. Iman yang sekecil apapun tetap menjadi berarti, karena iman kita tidak akan membuat kita menjadi tidak baik. Iman kita membuat kita menjadi pribadi yang baik. Dan semoga itu yang kita miliki dalam hidup kita. Amin.